anak-anak, hari ini kita pembelajarannya PPKN ya. Kita pembelajarannya sementara waktu masih lewat online ya, karena Jepara ini masih termasuk zona merah, jadi belum memungkinkan kalau pembelajarannya melalui tatap muka. Nah, pembelajaran PPKN ini yang seharusnya kan diajar oleh Pak Wahyu. Sedangkan saat ini Pak Wahyu lagi berhalangan, jadi PPKN saya yang memegang. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, lebih baik kita perkenalan dahulu ya, karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya, perkenalkan lebih dahulu, saya Frida, jadi kalian bisa memanggil saya dengan Bu Frida gitu ya. Nah, saya mengharapkan kita nanti bisa kerjasamanya dalam melakukan proses pembelajaran ini. Jadi nanti kita sama-sama enaknya gitu ya. Nanti kalau kalian kurang paham atau kurang jelas materinya, nanti bisa bertanya. Nanti kalian tanya ke kantor aja lah. Kalau tanya Bu Frida gitu ya. Oke. Sampai di sini aja ya perkenalannya ya. Terus kita langsung aja ke pembahasannya ya. Kita akan membahas tentang hari ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Nah, di sini ini Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila ini itu merupakan hasil perjuangan para pendiri negara atau dari para tokoh negara. Nah, kan itu kalian udah tahu kan, kalau tokoh negara Indonesia ini tuh rela berkorban, rela mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Gimana caranya agar Indonesia ini tuh merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, terus dalam Pancasila ini itu ada yang namanya dasar negara. Nah, tujuan dasar negara ini itu apa sih? Tujuannya itu tujuannya? Tujuan dasar negara. Tujuan dasar negara ini itu untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, jadi tujuannya itu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan kejayaan bangsa Indonesia gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, dalam perumusan dasar negara ini itu ada sidang yang namanya sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini tuh dilakukan sebanyak 2 kali. Oke. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dari kedua sidang ini, sidang yang pertama kali itu sidangnya itu resmi, dilakukan secara resmi. Terus sidang yang kedua ini dilakukan secara tidak resmi. Terus saya mau tanya, isinya apa sih dari kedua sidang itu? Dari sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sama sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Ayo, kira-kira apa isi dari sidang tersebut? Nah, jadi untuk tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidangnya ini itu membahas tentang apa? Membahas tentang dasar negara. Oke, jadi sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara. Terus untuk sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ini tentang membahas apa? Bahasanya apa? Kok dilakukan sidang sampai 2 kali?
Sidang yang kedua ini membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar. Nah, kan tadi udah dilakukan 2 sidang. Nah, tujuan dilakukan sidang BPUPKI sendiri ini tuh apa? Tujuannya itu untuk membuat Indonesia ini merdeka. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sidangnya BPUPKI ada 2. Ada yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Isinya itu tentang dasar negara. Terus tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 ini isinya tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, tujuannya BPUPKI, sidang BPUPKI ini itu untuk membuat Indonesia merdeka. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam sidang BPUPKI ini kan pastinya ada tokoh-tokoh nih ya kan. Nah, kan kayak sidang, kayak rapat gitu kan ibaratnya, kayak rapat terus mesti ada tokoh-tokohnya yang saling mengasih pendapat. Nah, ya kan. Nah, dalam sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, terus ada Supomo, dan ada Soekarno. Nah, ini ketiga tokoh ini tuh mengusulkan pendapat yang berbeda-beda. Pendapatnya dari Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan apa? Mengusulkan kalau dasar negara Indonesia ini itu berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Itu usul dari Muhammad Yamin. Terus untuk usulan dari Supomo. Nah, Supomo ini diberi kesempatan mengusulkan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Yang isinya apa usulannya Supomo? Usulannya itu tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, terus musyawarah, dan keadilan sosial. Oke. Terus usulan dari Soekarno. Nah, Soekarno ini diberi kesempatan juga untuk mengusulkan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Isinya apa usulan Soekarno ini? Usulannya itu tentang kebangsaan Indonesia, terus kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, terus ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu usulan-usulan para tokoh yang mengikuti sidang BPUPKI. Oke, sampai di sini gimana? Ada yang ditanyakan atau udah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Juga, nah dalam perumusan dasar negara ini itu tidak hanya melakukan sidang BPUPKI, tetapi juga adanya apa ya? Ada yang namanya panitia 9. Nah, panitia 9 ini pastinya kan anggotanya juga ada 9. Anggotanya itu siapa saja? Anggotanya ada Soekarno, Abdul Qahar, Muhammad Hatta, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, terus A.A. Marimis. Nah, itu anggota-anggota panitia 9 gitu. Nah, tujuan dibentuknya panitia 9 ini apa? Tujuannya itu untuk menopang masukan untuk pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi tujuannya di sini menopang masukan. Jadi sini tuh gini, kayak apa ya? Yang mendengarkan pendapat-pendapat
dari para tokoh gitu ya, yang mendengarkan pendapat dari para tokoh. Jadi di sini itu kayak gini, kayak rapat gitu kan. Kan itu pasti kalau dirapatkan ada pendapat-pendapat dari warga lain gitu. Terus kita topang, kita kumpulkan semua pendapat-pendapat itu, habis itu kita ambil keputusannya seperti apa. Nah, keputusannya apa? Keputusannya untuk membentuk dasar negara Indonesia ini tuh merdeka gitu. Oke, terus kita selanjutnya ke yang ini. Nah, ini panitia 9 juga, masih di panitia 9. Jadi panitia 9 ini pada tanggal 22 Juli 1995, ini 22 Juli 1945 ya. 45 bukan 95, oke. 45. Ini itu berhasil merumuskan rancangan pembukaan ya. Pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi tanggal 22 Juli 1945 ini itu panitia 9 tadi merumuskan atau berhasil merumuskan tentang apa? Tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, di panitia 9 ini juga ada yang namanya Piagam Jakarta. Isinya Piagam Jakarta apa? Isinya itu, coba kalian cermati, ada 5. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Sampai di sini ada yang ditanyain enggak? Kalau enggak ada, berarti saya anggap kalian paham semua ya ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar tentang perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Tadi perumusan dasarnya ada sidang BPUPKI. BPUPKI tadi sidangnya dilakukan secara 2 kali, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu sidang yang pertama. Terus untuk sidang yang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat Indonesia ini merdeka. Terus tokoh yang ada dalam sidang BPUPKI siapa? Tokohnya ada Muhammad Yamin, ada Supomo, terus juga ada Soekarno. Terus dalam BPUPKI juga ada yang namanya Panitia 9. Panitia 9 ini tokohnya ada siapa saja? Tadi bisa kalian buka kembali di slide selanjutnya. Terus di Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juli 1945 ini telah berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, dalam panitia 9 juga ada yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merumuskan tentang apa? Tentang kelima poin di sini. Oke, itu materi hari ini. Coba kalian pahami, kalian pelajari. Itu di LKS kalian juga ada. Itu di LKS kalian di halaman 6 ya, di halaman 6 itu. Kalian baca-baca lagi. Kalian enggak harus
cepet nangkep ya, karena kan saya juga merasakan kalau pembelajaran online itu susah-susah gampang gitu ya. Ada anak yang langsung nangkep, terus ada anak juga yang susah untuk nangkepnya, karena kan daya pikir anak itu kan berbeda-beda gitu kan, nggak sama. Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja, yang penting kalian itu paham dulu gitu ya. Terus untuk tugas evaluasinya kalian kerjakan di LKS kalian halaman berapa ya? Bentar, saya carikan dulu ya. Tugas kalian kerjakan halaman ini, halaman 7. Oke. Untuk tugas kalian kerjakan di LKS halaman 7. Ada 5 soal ya, 5 soal. Ada 5 soal itu A sampai E itu kalian kerjakan. Terus waktu pengumpulannya itu saya beri waktu 1 minggu dari sekarang. Berarti kalau ini hari Rabu, berarti pengumpulannya maksimal itu hari Rabu depan ya. Maksimal hari Rabu depan. Semisal kalian langsung kerjakan terus kalian kumpulkan, itu bisa, malah lebih bagus supaya tugas kalian enggak numpuk-numpuk gitu ya. Tuh. Oke, untuk materinya sampai di sini dulu. Kalian pelajari, jangan patah semangat ya. Terus online, terus kalian males-malesan gitu, jangan. Kita terus belajar, karena kan pembelajaran sekarang itu ya, makin susah gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, tetap semangat, terus belajar pokoknya. Oke, selamat pagi.